Sudah jam berapa ini, Pak? Sergahku. Begitu daun pintu terbuka pelan. Malam sudah semakin larut. Bahkan 4 jam lagi azan subuh berkumandang. Tapi, Mas Hendra baru pulang setelah seharian bekerja. Apalagi harus melangkah mengendap, mengukuhkan akan rasa bersalah yang bersemayam di hatinya. Atau takut? Entahlah, aku tak peduli. Namun, semenjak dia kembali dan tinggal di rumah ini, sudah seharusnya mengikuti aturan yang ada di dalamnya, bukan? Kusilangkan kedua lengan di depan dada, sembari menatap sosoknya yang berdiri menganga. Dengan sepatu yang sengaja dijinjing, menggambarkan akan usaha meredam derap kaki. Maaf, Bu, tadi aku harus membantu Aida menjaga Aska. Tutur Mas Hendra, tersenyum lebar, berusaha mengaburkan rasa bersalahnya. Tanpa ragu, kakinya melangkah maju, hingga hanya berjarak 3 langkah dengan ragaku. Aku tak masalah jika memang kau harus membantu Aida di sana. Namun, segera selesaikan apa yang menjadi urusanmu di sini. Tak usah menunggu 2 minggumu yang tersisa. Karena aku pun tak ingin menghabiskan waktuku hanya untuk seseorang yang bahkan tak mampu teguh dalam ucapannya. Lugasku meruntuhkan asanya. Bu, maafkan aku. Tadi sebenarnya aku mau menghubungi dan meminta izinmu, tapi bateraiku habis. Kilahnya menunjukkan layar pipih yang gulita. Kasar, kutepis gawe yang dia tegakkan di depan wajahku. Sudahlah, aku tak membutuhkan pembenaran darimu. Harusnya, kalau kau berucap akan keyakinan menebus dosa, saat itu pula kau sertakan kesungguhan hatimu. Tapi, semuanya hanya sekedar kata tanpa makna. Kau yang bilang telah menceraikan Gundik itu, ternyata tak juga berhenti mengendap kala ada celah. Aku tak yakin kamu benar-benar telah menceraikannya, Mas. Lugasku garang. Gemetar, tangannya mencoba menjalin jemariku. Maafkan aku, Bu, bila telah kembali merusak kepercayaanmu. Tapi tentang ceraiku untuk Aida, itu adalah nyata adanya. Meski tak ada saksi ataupun bukti yang mampu kutunjukkan padamu. Tapi percayalah, Allah hadir dan menjadi saksi atas talakku untuknya. Tutur Mas Hendra mengibah. Terserah apa katamu, Pak. Aku sudah tak mau tahu lagi tentang hubungan kalian. Pun begitu dengan rumah tangga kita yang beranjak menjauh dari anganku. Tandasku garang, tajam, menatap netranya. Bu, jangan seperti itu. Aku mohon. Aku janji. Tutur Mas Hendra terputus. Cukup. Simpan janji itu untuk dirimu sendiri, Pak. Kalau perlu, telan saja dan musnahkan. Aku sudah tak mau dengar apa lagi mengharap pada perkataanmu yang penuh dusta itu. Ucapku menepis genggamannya. Luruh tubuhnya terhambas ke kursi, menutupi wajah dengan kedua tangan dan 1000 guratan. Aku tak tahu harus bersikap seperti apa lagi, Bu. Aida terus merengek, memintaku membantunya mengurus Aska. Sementara di sisi lain ada dirimu yang tegak dengan merengkuh luka. Kalian adalah kedua wanita yang telah melahirkan keturunanku. Walaupun kalian hadir di hidupku dengan cara yang tak sama. Tapi tetap saja, ada 2 hati yang harus kujaga. Aku mohon,
Tolong pahamilah posisiku, rintih Mas Hendra frustasi. Di sini kau selalu memintaku memahami posisimu, Pak. Demi kenyamanan dirimu dan Gundik itu. Lalu untukku, tak henti kau menabur garam di atas lukaku. Garangku pahit, menelan saliva. Tapi ya sudahlah. Aku menunggumu pulang bukan untuk membahas tentang luka ataupun air mata. Karena sudah jelas, kalian yang menghadirkan belati ke dadaku. Dan bila kini ketajamannya menggores sang empu, itu karena ulah kalian sendiri. Nikmati saja. Tak usah mengeluh, karena sakit itu akan merengkuh sisa umurmu. Imbuhku tersenyum masam. Aku faham itu, Mbu. Meski sudah sangat terlambat untuk mengetahuinya. Lirih Mas Hendra hancur. Tegas, ku hempaskan tubuh tepat di hadapannya. Aku ingin menyelesaikan permasalahan harta milik kita. Karena aku tak mau nanti ada masalah di kemudian hari. Apalagi bila aku telah tiada nanti. Lugasku lekat menatap. Wajahnya mendongak heran, rapat mengatupkan kedua bibirnya. Maksudmu apa, Bu? Tanya Mas Hendra bingung. Aku ingin kita mengukuhkan seluruh harta kita atas nama anak-anak. Jujur, aku tak tahu wanita seperti apa yang telah kau pilih jadi istrimu itu. Namun bila seorang suami saja mampu dia curi, apalagi jumlah harta, aku yakin dia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Lugasku tegas. Netranya membalas tatapanku, mencoba meyakinkan dengan sorotnya. Bu, kita tak perlu melakukan itu. Aku berani jamin. Aida tak akan menyentuh sedikit pun harta kita, ucap Mas Hendra. Ku angkat sebelah alis, mengernyitkan dahi heran. Kenapa kau bisa seyakin itu? Apa yang telah kau berikan padanya, hingga kau bisa berani menjaminnya? Tanyaku heran, berselimut amarah. Mungkinkah aku telah selangkah di belakang mereka? Mas Hendra nampak terenggagap. Bola coklat di netranya tak henti berputar, menandakan akan benaknya yang sedang mencari alibi. Tidak, Bu. Aku tidak memberikan apapun untuk Aida. Aku hanya, ucap Mas Hendra tergagap, lalu berhenti. Tajam, ku menatap, menunggu akan ucap yang mencoba ia tahan. Hanya apa? Seruku tak terkendali. Menggebu, bara itu kembali menyeruak di kedalaman kalbu. Seiring luka yang kembali terasa sakitnya. Aku hanya mengancamnya saja, Bu, untuk tak lagi meminta apa-apa padaku. Tutur Mas Hendra, berusaha menyelimuti tabunya kata. Mengancam? Apa kamu masih berpikir aku sebodoh itu, Pak? Ular seperti Gundikmu itu mana bisa berhenti dengan sekedar ucapan semata? Elakku, tak sedikit pun percaya. Benar, Bu, aku hanya mengancam akan menyebar videonya bila berani datang. Dan tak henti meminta warisan dariku. Lirih Mas Hendra tertunduk dalam. Video apa? Tugasku menahan gelak. Pintar juga ternyata si tua ini. Video, ucap Mas Hendra ragu. Apa? Tanya gusar. Sendu, netranya menatapku. Seakan ada ribuan maaf yang terbenam di kedalaman netra. Sebelum akhirnya melanjutkan kalimatnya. Video kami saat berhubungan. Aida dulu sempat merekam dan tadi aku menyalinnya ke gawaiku. Seperti katamu, Bu, Aida tak bisa bila hanya dilawan dengan kata. Tutur Mas Hendra lirih.
Poi setitik luka menyapa hatiku, melebarkan fakta bahwa aku telah berbagi raga dengannya. Rapat, ku pejamkan netra. Luka ini nyata adanya. Hadir, menyapa dan menepi tak mau pergi. Dengan nafas yang masih tertahan di rongga dada, berusaha aku tepis butiran kristal yang di permukaan netra. Aku tahu, mereka telah melakukannya. Mengaduk keringat juga nafas. Tapi mengapa masih saja pedih kalau mendengarnya? Bu, lirih Mas Hendra mencoba menyapa. Lemah, ku gelengkan kepala. Aku tak apa-apa. Tugasku kembali mengatur penggalan nafas, menyusut butiran kristal yang menyeruak tak tertahan. Maafkan aku, Bu, lirih Mas Hendra, mencoba menyusut lelehan di pipiku. Kembali aku menggeleng, mencoba menguatkan hati dan menegaskan bahwa semua itu nyata, bahkan kehadiran seorang bayi telah membuktikan segalanya. Tak apa-apa, aku minta salinan video itu. Lukasku kembali, memperbaiki ketegasan ucapku meski masih tetap gemetar. Mas Hendra menatapku ragu, tak percaya akan kokohnya kekuatan hatiku. Untuk apa? Tanya Mas Hendra bimbang. Sebagai senjata, jika kalian berani berbuat curang lagi padaku. Bila kau sendiri tak mempercayai Aida, pun begitu dengan diriku yang meragukanmu, tandasku tajam. Dalam, Mas Hendra menghela nafas, hingga akhirnya menghembuskan pelan. Apa kau yakin, Bu? Tanya Mas Hendra ragu. Aku mengangguk pasti. Sangat yakin. Berikan ponselmu, Pak, tandasku, dan mengelurkan tangan. Mana ponselmu, Pak? Seruku kembali mengusik lamunan. Ragu, jemarinya merogoh saku celana kanan, mengeluarkan layar persegi yang telah padam. Malam ini, aku yang membawanya. Tugasku, melambaikan gawe ke udara. Mas Hendra menatap gamang, tapi tak mungkin untuk kembali mengelak, bukan? Baiklah, balasnya. Tertunduk pasrah. Menjauh, kulangkahkan kaki meninggalkannya yang masih termangu. Bu, seru Mas Hendra, menghentikan derap kakiku. Aku menoleh. Tanpa menjawab, menanti kata yang akan terlontar darinya. Aku lapar, tugas Mas Hendra tertunduk. Miris, ku tatap dirinya yang nampak lesu. Enggan rasanya untuk melayani. Bahkan sekedar mengambilkan air sekalipun. Namun ragaku bersikap lain, berlahan melangkah ke dapur dan menghangatkan sisa makan malam yang telah dingin. Seperti itulah wanita. Sekuat apapun kau terluka, tak sedikit pun menyorotkan kebesaran hatinya. Seolah senyum tersungging di bibir Mas Hendra, menggambarkan akan syukur yang tiada tara. Terima kasih ya, Bu, lirih Mas Hendra. Cekatan, ku hidangkan makan dalam keheningan, mengatupkan kedua bibir rapat, tanpa ada asa untuk membalas bicara. Tadi malam aku tidak makan, lapar sekali. Tuturnya di sela renyahnya tawa. Ku hela nafas dalam sebelum akhirnya menghembuskan perlahan. Ku arahkan bola mata padanya melalui sudut netra tanpa ingin menatap seutuhnya. Aku mau istirahat. Nanti kalau sudah selesai, taruh saja piringnya di sana. Lugasku acuh. Mas Hendra membulatkan kelopak netra, lalu mengangguk dan menelan paksa makanannya. Aku menjauh, bergegas memasuki kamar, bukan untuk istirahat, namun untuk menelisik setiap jejak yang mungkin masih tertinggal di gawainya.
Mas Hendra memang cerdik, mencuri video dari Aida, namun tidak berpikir bahwa itu bisa menjadi bumerang pula untuknya. Dan aku menari bahagia akan anugerah ini. Mungkin sang pencipta memang tidak mengirimkan 1000 tentaranya, tapi dihadirkan senjata untukku untuk melawan mereka. Deras air mata ini pun mengalir. Namun aku harus tetap membukanya meski dengan nafas tertahan. Hatiku teriris. Sakit menyaksikan penggalan demi penggalan perlakuan bejat Mas Hendra bersama Aida. Apa yang dia lakukan bertahun lamanya bersamaku, kini jelas dilakukan pula dengan gundik itu. Cukup beberapa detik, aku melihat. Hanya memastikan bahwa aku tidak menyalin bukti yang salah. Jemariku pun terhenti. Nyanyian gawe berteriak. Mataku melihat nama Aida tertara di layar pipih yang menyala. Panjang, ku hala nafas sebelum akhirnya menekan tombol hijau di sana. Mas, kenapa kamu pergi tidak bilang? Aku capek ngurusin Aska. Dari tadi nangis tidak mau berhenti. Kamu jangan egois dong, Mas. Dia juga anakmu. Jangan mentang-mentang kau bisa pulang ke rumah si tua itu, lantas bisa berbuat semaunya padaku. Cerocos Aida tak terkendali. Mas, serunya untuk kesekian kali. Mendapati seseorang yang berada di seberang memilih membisu, melebarkan dongo. Semiris itukah dirimu? Hingga harus berteriak, mengabarkan betapa lelah ragamu. Merengek tak henti pada ayah dari anakmu yang sudah renta itu. Bahkan, kau tak memberinya makan selepas seharian bekerja mengais nafkah untuk anakmu. Dan mungkin juga untuk dirimu. Pantas saja, dia kembali ke sini dan mengiba pada diriku yang jelas kualitasnya. Ucapku angkuh, menghina, menyengat separuh nyawanya. Aida seketika membisu, tapi tidak dengan nafasnya yang melesat memaju. Kenapa kamu yang mengangkatnya? Seru Aida setengah berteriak. Apa kau sudah lupa bahwa aku adalah istri sah dari lelaki yang telah kau sesatkan itu? Tugasku menantang. Berikan ponsel itu pada Mas Hendra. Tak malukah kamu untuk turut campur dalam rumah tangga kami? Pungkas Aida menekan. Katakan saja padaku, bukankah aku ini adalah istrinya? Jadi kurasa sudah pantas. Aku tahu tentang urusan suamiku. Elakku menunjukkan tingginya eksistensi. Berhenti bersikap sok berkuasa, Mbak. Aku tahu kau yang lebih dulu bersama Mas Hendra. Namun bukan berarti bisa berlaku tak adil padaku. Jadi, segera berikan ponsel itu pada pemiliknya. Gertak Aida dengan segunung amarah. Tidak bisa. 24 tahun usia pernikahan kami. Dan saling terbuka adalah komitmennya. Bila Mas Hendra sempat membelok arah dan menyembunyikanmu, itu dulu. Karena kini dia telah kembali ke rumah bersama dengan komitmennya. Oh iya, dan jangan lupa, kalian sudah bercerai. Jelas tak ada lagi istilah rumah tangga. Hanya tertinggal seorang bayi yang masih harus dinafkahi olehnya. Jadi berhenti mengaku dan meminta hak sebagai seorang istri. Tandasku tajam. Sampai kapanpun, aku tak mau bercerai dari Mas Hendra. Elak Aida. Itu urusanmu bila masih tak terima. Tapi jelas, pernikahan kalian telah terputus dengan jatuhnya talak atas dirimu. Lugasku meruntuhkan kekokohnya ego. Tapi bukan Aida namanya bila akan menerima kekalahan begitu saja. Jangan merasa bangga dengan banyaknya umurmu, Mbak.
Bahkan kau tak mampu memenuhi nafsu suamimu sendiri, hingga dia harus berkeliaran, mencari pemuas hasrat. Tuding Aida kasar, memancing emosi. Pahit ku telan saliva, dan panjang menghela nafas. Aku harus mampu meredam amarah ini. Bila Aida hanya mampu berteriak, maka aku mampu melumpuhkannya dalam keheningan. Kenapa diam? Kamu malu akan aibmu yang telah tergamblang itu. Bahkan, Mas Hendra pernah mengatakan bahwa kau terasa sudah sangat kaku dan tak menarik. Atau mungkin dirimu sudah memasuki masa menopause. Pantas sih. Umurmu kan sudah sangat banyak ya. Tukas Aida menghina, seakan telah berdiri di podium sang juara. Nafasku terpenjara di ujung kerongkongan. Butiran kristal hadir mengabutkan netra. Tega sekali Mas Hendra mengungkapkan apa yang seharusnya rapat disimpan. Bahkan tak seharusnya urusan ranjang suami istri keluar dari kamar. Tapi ini, kurasa si tua itu memang telah kehilangan akal. Rapat ku pejamkan netra, kembali menyusun kata demi kata untuk mengukuhkan akan ambainya diriku dengan caciannya. Ku hela nafas dalam, melepaskan segala nestapa yang menghimpit dada, hingga pelan menghembuskannya. Mengapa aku harus malu? Kala daun muda yang mencoba menggoda dengan segala kesemuan, terkalahkan dengan yang tegak berdiri dengan kualitas. Harusnya kamu yang malu, menerjang dengan cara curang, tapi tetap terjerambab jauh ke dasar jurang. Asal kau tahu, pernikahan bukan hanya sekedar pemuas hasrat Aida. Bila seorang suami tak bisa menjaga dirinya, itu bukan karena tak puasnya pelayanan istri, tapi lebih pada perempuan sepertimu yang tak tahu diri, mencoba mendekat dan meracuni, mengambil hak orang lain, hingga berani mengukuhkan posisi. Tapi sekarang terbuktikan, kau sehancur itu, ditinggalkan, bahkan setelah melahirkan seorang bayi. Balasku tertawa lepas. Keras Aida menghembuskan nafas. Kentara sekali akan aura kobaran yang berhasil dinyalakan, hingga akhirnya menghilang, memutuskan sambungan. Nikmatilah panasnya bara yang akan membakar tubuhmu Aida, karena itu akan terus berlanjut, hingga Israel menjemputmu. Banggaku di kedalaman kalbu. Kulanjutkan jemari menari di layar pipih Mas Hendra. Aibku telah dibongkar. Pedih, perempuan mana yang tak akan terluka bila hal yang paling sensitif darinya menjadi bahan olokan oleh suami sendiri. Lantas, haruskah aku tetap berdiam, menerima segala perlakuan mereka?